Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah bertemu lagi ya. Seperti biasa kita mengkaji diri ya, kita baca diri kita ya. Kita tidak pernah lepas dari diri kita, maksudnya ya. Selama pengkajian kita ini kita selalu mengiqra pada diri ya. Karena di dalam diri kita ini adalah kitab sebenarnya. Kitab yang tidak beraksara ya, kitab yang tidak bertulisan. Nah, disitulah tempat kita memandang, menilik, mengintai, mengintip diri ya. Yang disebut musyahadah ya, menyepi, menetapkan ya. Hanyalah Allah saja pada diri ya, pada alam. Segala sesuatu itu hanyalah Allah. Itulah hakikatnya ya. Hakikat itu kebenarannya Allah ya. Kebenarannya Allah itu tidak ada yang wujud ya selain Allah saja ya. Tidak ada yang berasa selain Allah saja. Tidak ada yang berhak memiliki selain Allah saja ya. Tidak ada yang berkuasa berkehendak pada alam, pada diri, keseluruhan manusia, pada seisi alam maksudnya. Tidak ada lain, hanyalah Allah. Itu kesimpulannya. Itu nama tauhidnya, itu tunggalnya ya, itu ahadnya, itu esanya, itu kuasanya ya. Itulah kebesarannya maksudnya. Aku ahad, alif tunggal diri ya. Allah tunggal pada diri maksudnya ya. Hanyalah Allah, hanyalah alif yang tegak berdiri pada diri sendiri ya. Karena pada dasarnya diri manusia yang banyak itu adalah satu sebenarnya. Begitu pula diri alam yang luas ya. Hanyalah Allah yang tunggal maksudnya ya. Yang zahir, yang rahman, yang rahim, tidak ada lain sebenarnya. Sifat nyatanya Allah disebut tajali ya. Tajali min tajali zatillah ya. Tempat nyata dan kenyataannya perwujudan zat yang yang hidup, yang wajib adanya itu, yang hidup, yang wujud ya, yang berwujud ya. Hanyalah Allah sebenarnya. Maka disebut Allah wujud. Allah yang wujud sebenarnya pada alam, pada diri. Maka alam ini adalah zahirnya Allah, bukan Allah menzahirkan alam ya, bukan seperti itu, terbalik namanya itu ya. Dibalik namanya, kalau Allah yang menzahirkan alam ya. Allah itu, alam ini zahirnya Allah sebenarnya, begitu ya. Allah itu nama zat sebenarnya yang ditujukan kepada wujud ya. Maka selalu perhatikan wujud, selalu memandang pada wujud ya, menilik pada wujud rupa sendiri ya. Wujud rupa diri yang satu tunggal di dalam pada diri yang banyak itu. Pada diri yang banyak itu, itulah wujud yang satu. Maka dikatakan suhudul kasrah fil wahdah itu ya. Suhudul wahdah fil kasrah. Nah, di dalam diri yang banyak itu adalah yang satu sebenarnya. Di dalam diri yang satu itu banyak sebenarnya kalau disebut satu persatu maksudnya ya. Maka ahadkan, esakan, kuasakan, jadikan satu ya. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu, yang esa, yang kuasa, menguasai diri, begitu maksudnya ya. Kita harus tilik kepada wujud diri kita. Nah, disitulah tempat kita memandang ya, pada diri kita, tempat kita memandang kewujudan itu ya. Pada diri kita tempat kita memandang wujud pada alam ini ya. Nah, itu alam ini adalah diri zahir sebenarnya, diri zahirnya Allah ya, bukan diri zahirnya kita. Kita tidak mempunyai diri ya.
kita tidak memiliki diri ya. Itu tidak ada dirinya manusia. Diri zahir dan diri batinnya manusia itu tidak ada. Maka disebutlah lam itu mentiadakan segala sesuatu ya. Ilaha illa kecuali pada alam ini ya. Illa kecuali ya. Hanyalah Allah maksudnya begitu. Pandang diri, kita harus lihat diri, tilik diri ya, melihat pada alam, pada diri tempat kita memandang ya. Yang hidup ya. Lihat diri batin rupa roh sebenarnya. Roh ini yang perlu kita perhatikan ya. Karena roh itu yang hidup, roh itu yang wujud, roh itu yang berupa ya, roh itu yang berwujud, roh itu yang berkalam, roh itu yang bergerak, roh itu yang melakukan segala sesuatu perbuatan. Contoh kalau tidak ada roh bagaimana kira-kira? Ngorok kita, tidur, ngorok, begitu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nah itulah contoh nyatanya seperti itu. Bagaimana rupa roh sama rupa luar dan dalam, zahir dan batin, satu rupa, satu wujud, tunggal wujud ya. Kalau disebut satu persatu, roh ini, roh itu dan lain sebagainya ya. Banyak roh maksudnya. Yang hidup bergerak, menggerakkan maksudnya. Banyak roh itu seperti itu. Sama rupa luar dan dalam ya. Pandang memandang, Allah pandang diri. Simpulkan menjadi satu, tauhidkan menjadi satu, ahadkan menjadi satu, tunggalkan ya. Esakan menjadi satu, laesakan ya, menjadi satu. Allah. Allah itu di mana tempat lapas Allah itu? Pada tengah-tengah jantung hati kita, tempat lapas Allah. Berlapaskan Allah, Allah, Allah di tengah jantung hati kita, lingkaran kosong itu ya. Lingkaran alam yang uang-awung itu, yang tidak menentu itu, yang tidak ada itu ya. Di situ tempatnya, pada tengah-tengah jantung hati manusia tempatnya. Maka disebut kalbu mukminin baitur rahim ya. Hati yang bersih, tempatnya hidup itu, tempatnya berwujud, tempatnya nyata, bernama-nama ya. Allah namanya, begitu bismillah itu ya. Dengan nama Allah begitu ya. Pada diri semua, tidak ada di dalam luar diri. Yang di luar itu ya Muhammad namanya, alam ini ya. Seisinya berikut badan ini, isi alam Muhammad namanya tajali ya. Tajali nampak perwujudan ya, nampaknya wujud. Itu segala sesuatu itu nyata sebenarnya. Tapi kita tidak pernah menyatakan Allah ya. Nah, itu. Bukan kita yang mampu dan bisa menyatakan Allah. Allah nyatakan diri begitu, kembali ke batin, jangan kembali ke zahir maksudnya. Begitu ya. Hidup itu yang memandang pada dirinya sendiri. Hidup itu yang memandang ya. Kalau nggak ada hidup bagaimana kita bisa memandang? Mata ini bisa melihat maksudnya ya. Nggak bisa ya. Kalau nggak ada hidup, batin ini tidak tidak bisa ya. Tidak bisa ada gerakan apa yang mau diatur, apa yang mau diolah ya, apa yang mau dikelola oleh batin itu. Kalau tidak ada hidup, nggak bisa. Dia darah nggak bisa berputar maksudnya mengatur ya. Nah seperti itu ya, segala sesuatu tetap kembali kepada pemiliknya. Innalillah, dari Allah segalanya begitu ya. Tidak ada yang tidak datang dari Allah. Kalau ada yang datang dari luar Allah, syirik kita jadinya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, maka disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan semua itu kembalinya kepada Allah dan semua itu disertai Allah ya. Kalau kita tidak percaya itu, ndak usah ucapkan innalillah lagi ya. Itu jangan ucapkan innalillah lagi, bohong lidahmu itu, lidah kita semua itu bohong jadinya ya. Arab saja yang dipelajari tapi tidak tahu makna arti dari Arab itu sendiri. Makanya karena saya bukan orang Arab, bagusnya kalau saya bahasa Lombok sekalian itu. Karena bahasa Lombok itu lebih paham saya karena orang Lombok jadi. Saya enggak bisa bahasa Arab, tapi kalau bahasa Lombok saya pintar ya. Tapi orang Arab kalah bahasa Lombok dengan saya. Itu. Manusia ya. Hidup itu memandang pada dirinya sendiri. Hidup yang memandang ya. Manusia atau kita itu tidak punya diri sebenarnya ya. Diri itu adalah dirinya hidup ya.
diri yang hidup, begitu maksudnya ya. Tapi di dalam diri itu banyak terminal hidup ya, terminal segala-galanya. Tempatnya menjadi satu pada diri ini segala-galanya, alam itu sudah menyatu pada diri ya. Semua itu sudah menjadi satu, maksar namanya ya. Tempat perkumpulannya itu adalah maksar pada diri. Sekalian semua itu ya, maka alam itu pada genggaman manusia tempatnya ya, pada Muhammad ya, segala-galanya ya. Itu puji kodim bagi kodim, diri itu yang memuja dan memuji pada dirinya sendiri. Diri yang hidup itu ya, diri yang wujud itu segala-galanya, begitu ya. Yang mengaku hidup, yang berkata-kata hidup, yang berkuasa berkehendak hidup ya. Semua itu hidup ya. Hidup itu pemilik 6 berlian yang terindah dan mahal itu. Hidup itu pemiliknya ya. Disebut indra batin namanya ya. Dari kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ya. Itu suara kalam hidup ya. Kalam Allah, Allah kumpulannya, Allah tempat tunggalnya, begitu ya. Keseluruhannya itu berantai sebenarnya ya, dikumpulkan menjadi satu nama, Allah namanya, begitu. Nama ahadnya sekalian alam serta isinya ya, Allah namanya, begitu. Jangan dijadikan banyak nama ya, itulah tauhid ya yang benar ya. Tauhid yang benar itu jadikan satu nama, begitu. Sebut satu kali agar kita terhitung masuk di dalam ilmu nafi, menyatakan wujud tunggal Allah saja dalam ingatan, pandangan serta kalam, gerak dan kehendak ya, termasuk segala-galanya sudah jadikan satu ahad. Maka kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu, yang tunggal, yang esa itu, begitu. Tidak menggunakan hukum kauli dan hukum fi'li ya, perbuatan dan perkataan ya. Gunakan hukum kalbu ya, maka kelulah lidah ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan hukum kalbu ya, hukum hati, hukum batin ya, berarti lidah tidak berkata lagi ya. Kelu lidah ini, begitu. Kaku badan ini, begitu ya. Disebut sudah panak diri ya, karena sudah panak, karena sudah lenyap ya, sudah tenggelam ya. Tiada dirinya manusia lagi ya, karena sudah tidak ada dirinya manusia lagi. Jangan dizahirkan ya, jangan dizahirkan, haram hukumnya ya. Jangan dikatakan ya, jangan menzahirkan Allah, kecuali Allah menzahirkan diri, menyatakan diri ya, menetapkan diri, mengisbatkan diri, menyatakan ya, pada alam ini Allah sendiri yang menyatakan dirinya, begitu maksudnya ya. Jangan kita yang menzahirkan ya, jangan kita yang mengkalamkan, merasa kita yang mampu dan bisa berkalam, mengeluarkan suara kalam, begitu maksudnya ya. Innalillah, kembali Allah segalanya ya. Segalanya Allah ya, jangan dilihat satu persatu. Itu, perhatikan kata saya ini ya. Jangan dilihat satu persatu, jangan dipandang satu persatu, jangan diingat satu persatu. Ahadkan, jadikan satu. Kul huwallah, katakan dia ya. Katakan dia Allah. Dia pada alam, pada diri, seisi alam ya. Katakan dia pada alam ini, apa yang kita lihat, katakan dia. Hu ya. Katakan hu. Dia semuanya, gitu maksudnya ya. Pada alam dalam diri maupun alam di luar diri, maka huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa itu, yang satu itu, yang tunggal itu, yang Rahman, yang Rahim, yang luar, yang dalam itu, begitu maksudnya. Katakan hu, ingat keseluruhannya ya. Allah saja yang tunggal hidup ya, tunggal wujud, tunggal rasa, tunggal hak. Allah saja, begitu. Itu nama tunggalnya ya, nama esanya ya.
Ingatlah lafaz la yang mentiadakan segala sesuatu. Lafaz la itu mentiadakan sesuatu ya. Pada alam, pada diri sudah benar-benar kosong, sudah benar-benar tidak ada ya. Sudah benar-benar uang awung ya. Begitu. Ilaha pada alam semesta, ilah harful pengecualian, Allah saja segalanya gitu. Jangan gunakan mata yang untuk melihat ya. Itulah tauhidnya ya. Jangan gunakan mata untuk melihat karena mata ini buta ya. Jangan gunakan lidah untuk berkalam karena lidah ini kelu ya, kaku ya. Maka gunakanlah kalam untuk berkalam. Allah kalam diri. Gunakanlah mata, gunakanlah pelihat untuk memandang. Allah pandang diri. Gunakanlah pendengar untuk mendengar ya. Allah dengar diri, begitu jadinya ya. Jangan gunakan telinga, telinga ini mati ya. Telinga ini sudah panah. Telinga ini sudah tenggelam, mata ini sudah tenggelam ya. Badan jasad kasar ini sudah lenyap, sudah sirna. Sudah kita matikan, sudah kita mutukan ya. Sudah kita tiadakan ya. Illallah, kecuali hanya Allah, begitu maksudnya ya. Suhudul kasrah fil wahdah ya, suhudul wahdah fil kasrah. Yang banyak itu satu, Allah tunggal, maksudnya begitu ya. Yang satu itu banyak jika disebut satu persatu. Wah, itu nama perceraiannya ya. Dan dilihat satu persatu di satu persatu dia akan menjadi banyak nama jadinya ya kalau dilihat satu persatu. Berasma-asma, bernama-nama, jadikan satu nama Allah saja, tunggal jadinya, esa namanya ya. Ini yang membingungkan kita dari dulu ya hingga sekarang ini. Maka Allah itu nama zat ya, yang wajibul wujud ya. Nama zat Allah itu wajib adanya wujud, maksudnya Allah saja yang wujud dan maujud ya. Allah saja yang terpandang, terlihat, terkalam. Berarti kita sudah naik ke Sidratul Muntaha, namanya itu pandangan kita ya. Jangan adakan wujud lain selain Allah ya. Syirik hukumnya ya. Begitu syirik, maka tidak pernah jadi orang beriman kita kepada Allah ya. Nggak percaya, nggak pernah kita meyakini batin kita itu hanya kepada Allah. Karena iman itu bukan di lidah, bukan dikatakan aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada malaikat, pada kitab, pada nabi, para rasul, bukan begitu ya. Itu syariat namanya ya. Syirik hukumnya ya. Nah itu perkataan namanya ya. Kafir, najis manusia itu ya. Jangan kita seperti itu. Maksudnya jangan kita katakan zahir ini yang mampu dan bisa melakukan segala hal perkataan. Pelihat, melihat, mendengar dan berkalam ya. Jangan. Masukkanlah wujud Allah, masukkanlah sifat Allah itu ya pada wujud, pada kalam, pada pandangan, semua kita masukkan. Jika masih ada yang lain selain diri ya, selain daripada Allah, maksudnya yang ada dalam kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalamu, masih menduakan Allah. Masih menduakan Allah. Karena kita merasa diri kita yang bersifat, yang berwujud ya. Selingkuh namanya ya, hancur tubuhmu. Maka hancurlah tubuh ini begitu. Karena dia berpisah, jangan dipisahkan. Hu ahad, dialah yang satu ya. Dia sudah Allah itu begitu. Yang tunggal, dialah yang besar. Dialah Allah yang satu, dialah yang tunggal, maksudnya dialah yang besar itu. Allahu Akbar itu ya. Allah tetap Allahu, artinya dia akbar ya. Akbarnya alam yang lebar. Itu tempat kebesarannya, tempat nyata besarnya Allah itu pada alam ya. Jagat yang luas, alam jagat yang luas ini maksudnya tempatnya menyatakan dirinya yang kuasa itu. Siapa yang berdiri pada alam sagir dan alam kabir ya. Pada alam dalam diri, pada alam luar diri, siapa yang berdiri di sana.
Allah itu alif itu ya, alif muntili itu ya. Alif muntili, Allah yang tegak berdiri dengan sendirinya ya, tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang menahan, tidak ada yang membantu, tidak ada yang segalanya sudah hanya Allah saja, begitu maksudnya ya. Pada diri, pada alam, alif itu yang berlapaskan ya. Aku ilahi ya. Anta maksudi ya. Hanya engkau, hanya dia yang dimaksud, yang dituju. Aku itu ya aku. Ilah itu tidak ada, hi itu alam seisinya ya. Anta itu kamu, maksud maksud ya. Yang dimaksud maksudnya dia itu yang di anta itu ya, kamu ya. Maksud dia itu yang dituju hanyalah Allah saja, maksudnya hanyalah Allah saja tujuan kita, begitu. Itulah jalan yang lurus ya. Nah, tidak ada bengkok-bengkoknya ya. Tidak ada turunan dan tanjakan ya yang bikin capek lama di perjalanan, begitu ya. Kilat ya, lengkap dengan perangkonya ya, cap dan tanda tangan Allah saja, jangan ditambah dan dikurangi. Itu lurus sudah itu, tidak berliku-liku perjalanan kita, begitu. Nabi Khidir ya, Nabi Khidir jadinya Khidir itu jadinya hadir ya, yang tiada kenal mati. Khidir Allah ya. Hadir Allah maksudnya, begitu ya. Hanya Allah saja yang hadir. Hanya Allah saja yang wujud. Hanya Allah saja yang berasa. Hanya Allah saja yang kuasa. Hanya Allah saja yang berkehendak. Hanya Allah segalanya, sudah begitu saja. Siapa yang hadir pada diri ya, siapa yang hadir pada diri ini? Allah. Itu. Siapa yang hudur dan hidir ya, yang awal yang akhir tiada lain. Dari hulu sampai di hilir ya. Hulu itu Allah yang duluan ya, hilir itu Muhammad yang akhir. Begitu ya. Allah dan Muhammad tiada kuat, tiada mampu dipisahkan ya. Tidak bisa kita mau memisahkan syariat dengan hakikat ya, begitu. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat tiada mampu dan tiada bisa kita memisahkan. Karena syariat itu badan, siapa yang tidak berbadan? Tarekat itu hati, siapa yang tidak pakai hati, menggunakan hati. Hakikat itu nyawa, siapa yang tidak bernyawa. Makrifat itu roh, berarti tidak pakai roh jadinya, begitu ya. Tiada mampu dipisahkan antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, begitu ya. Ya, kalau tidak makrifat berarti tidak pakai roh orang itu ya. Begitu saja. Zat sifat asma dan af'al itu sudah zat sifat asma dan af'al itu, begitu. Roh, nyawa, hati dan jasad berlepaskan Allah, begitu. Nah, tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa hidup tanpa zat, tanpa wujud ya? Siapa yang bisa hidup tanpa sifat ya? Tidak bisa. Siapa yang bisa wujud tanpa bernama-nama ya? Siapa yang bisa hidup maksudnya tanpa bernama-nama? Tidak ada. Siapa yang bisa hidup ya tanpa ada badan? Tidak ada, tidak bisa ya, begitu ya. Maka zat sifat asma dan af'al dari roh, nyawa, hati dan jasad berlapaskan Allah pada diri ya. Mim ha mim dal pada kepala, dada, punggung dan kaki. Muhammad yang nyata terlihat itu dari roh, nyawa, hati dan jasad Allah lapasnya. Begitu saja sudah. Dari kepala, dada, punggung dan kaki Muhammad bunyinya. Allah yang hidup, Muhammad yang mati. Tuh, badan ini tidak berdaya maksudnya. Panak bilah lenyap di dalam dirinya Allah. Tenggelam sudah, begitu. Allah itu zat ya, Muhammad itu sifat nyata dan kenyataan perwujudan hidup
yang wujud ya. Nah, itu tajalli min tajalli zatillah, nyata wujud hidup itu pada diri Muhammad badan yang nampak terlihat. Di situ tempat kenyatanya ya. Allah gaib, Muhammad nyata. Gaibul guyub, naftahul guyub, nama kitab ya. Nama kitab ini yang kita pelajari ini naftahul guyub namanya ya, kunci himpunan pengetahuan ya. Kitab ini pernah dipegang oleh Sayyidina Utsman ya, Sayyidina Ali ya, berikut Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani ya dari Banten ya. Baru ke Lombok kitab ini ya. Sampai di tangan saya sudah hancur tak karuan kitab ini ya. Kitab ini disalin tahun 73 ya. Selesai penyalinannya tahun 74 ya. Nah itu sekarang saya masukkan di YouTube kitab ini ya, supaya terlegenda maksudnya. Akan tetapi kitab ini susah dipahami. Itu karena banyaknya kata kias ya, metamor, kinayah, sindiran ya. Ini yang bikin kita kesulitan mempelajari kitab ya. Insya Allah ya, sekemampuan dan sebisanya saya akan tayangkan ya. Nah itu saya akan tayangkan insya Allah untuk pengetahuan kita, untuk keilmuan maksudnya yang karena kita ini masih haus dalam kebatinan ya. Batin kita itu masih haus dalam pengetahuan maksudnya. Ingat Rahman dan Rahim, zahir dan batin. Yang Rahim disebut Muhammad ya. Zahirnya ya Allah, itu maksudnya zahirnya Allah, nyatanya Allah, tajalinya sifat Allah maksudnya ya. Disebut af'al huruf H pada tulisan ya atau aksara Allah ya, maksudnya dunia langit seisinya, berikut sekalian manusia. Begitu itu nyatanya ya, tempatnya berkumpul segala rahasia, segala rasa, kembalikan hak Allah semata. Rasulullah ya, Rasulullah rasa Allah, Allah yang merasa-rasa pada diri manusia, maksudnya begitu. Disebut sirullah, rahasia Allah sebenarnya ya, pada diri insan yang paham akan dirinya ya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, barang siapa yang mengenal dirinya, yang paham akan dirinya ya, hanyalah Allah segalanya, begitu ya. Ahmad nama sifat ya. Ahmad nama sifat karena semua itu sifat ya. Roh itu sifat, nyawa itu sifat ya. Semua itu sifat. Zahir, alam, badan juga sifat, sifat nyatanya ya, begitu. Maka Ahmad itu nama sifat, nur cahaya hidup yang wujud, begitu ya. Wanita yang diratukan napas hidup pada hawa, udara yang mengidari tubuh, angin yang mengelilingi alam. Itu sebenarnya yang berwujud wanita itu ya. Disebut orang lumpuh mengelilingi dunia. Itu orang lumpuh, tidak berkaki dia tapi bisa mengelilingi dunia, angin itu ya. Hidup itu ada wujudnya ya. Ada wujudnya, yaitu wujud ratu alam jagat ya. Nah itu sabda Pandito Ratu itu ya. Wanita sebenarnya, wa itu udara, nita itu yang didurhakai ya, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dihiraukan ya. Napas hidup kita ini tidak dipuja-puji dengan kata hu. Itu dia, yang artinya dia yang di bagian dalam pada diri yang hidup berwujud. Itu tidak pernah kita perhatikan ya. Maka selalu kita durhakai ya. Adam nama asma yang bernama-nama ya. Banyak nama pada diri ya. Diri yang sempit
diri yang luas pada alam ya, jadikan tunggal nama Allah saja. Begitu. Yang bernama-nama pada diri yang luas ya, Allah. Banyak nama ya. Rumput ini, pohon itu, binatang ini, binatang itu, ikan ini, ikan itu, banyak nama, banyak wujud, banyak rupa ya, banyak hidup ya, banyak tempat wadah hidup, maksudnya pada manusia yang satu, manusia yang lainnya ya, pada banyak manusia ya. Tapi semua itu tetap tunggal sebenarnya, tetap satu, tetap esa, tetap kuasa ya, tetap akbar ya. Manusia nama af'al ya, badan nyata terlihat tajalinya sifat. Disebut Muhammad pemberian ya, atau rahmat ya. Nah, itu segala macam nikmat ya. Asal nikmat dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan ya. Rasulullah, rasa Allah. Allah yang merasa-rasa. Hidup itu yang menjadi rahasia rasa. Dirinya manusia yang tunggal rasa, yang satu rahasia ya. Itu setunggal rahasia ya. Af'al itu alam semesta sebenarnya ya. Itulah af'al itu alam semesta berikut seisinya, termasuk semua manusia, termasuk semua ikan, semua binatang ya. Semua apa saja yang ada maksudnya. Itu af'al namanya, seisi alam ya. Maka af'al itu alam semesta. Itu Muhammad namanya, yang menjadi rohnya alam itu Nur Muhammad. Semua menjadi tauhid di dalam diri. Itulah kebesaran Allah. Itulah besarnya Allah. Ditakbirkan Allahu Akbar. Begitu. Yang namanya tauhid tunggalkan. Itu yang namanya tauhid itu tunggalkan ya. Cahaya setangkal, nur alif, cahaya Allah yang wujud, cahaya halus, wujud rupa roh yang hidup ya. Sama rupa luar dan dalam, cahaya yang tunggal maksudnya ya. Alif itu Allah, alif itu akbar, alif itu usolli, niat batin sebenarnya ya, niat batin. Alif itu aku, alif itu wujud, alif itu ilahi ya. Artinya tiada lain pada alam, hanya alif yang berdiri tegak esa dengan sendiri ya. Itu hanya Allah maksudnya ya. Alif itu huwa yang alif itu huwa yang dia ya. Alif itu ana yang aku ya. Engkau dan aku alif yang satu. Allah maksudnya tunggal ya. Alif muntili, Allah saja yang berdiri tegak dengan sendiri pada diri, pada alam. Berikut dua alam itu tiada lain, tunggalkan menjadi satu alam. Alam Allah begitu saja ya. Yang zat, yang sifat, yang asma, yang af'al, Allah tunggalnya ya. Allah tunggalnya. Jangan diduakan, jika dua syirik. Jika tunggal tauhid, itulah hadir pada diri. Yang ganjil itu alif, seperti ya seperti angka 1 yang lebih indah dari 1000 bulan. Jadikan angka 1 saja biar indah dia ya. Supaya lebih indah dari 1000 bulan. Allah saja yang ada ganjil ya. Ganjil jadinya ya. Ganjil diri itu. Alif muntili namanya yang menahan pada diri. Alif itu yang menahan pada diri ya. Disebut nur alif ya. Cahaya Allah sebenarnya ya. Cahaya hidup sebenarnya ya. Cahaya wujud sebenarnya ya. Tunggalkan Allah saja ya. Jangan adakan yang lain begitu ya. Innalillah ya, beserta Allah. Hak kebenarannya Allah, nyatanya hidup. Itu nyatanya hidup itu Allah. Jangan adakan yang lain selain Allah. Tunggalkan, ganjilkan semua, jadikan satu tauhidnya.
Allah, begitu ya. Ahadkan, huwa, huwa. Dia, dia. Ya, segalanya Allah, begitu. Tunggalkan, ana ya. Aku, segalanya Allah, begitu. Jangan diduakan, segalanya tetap tauhid. Tunggal diri pada alam, pada diri sekalian makhluk. Alif saja yang berdiri dengan sendirinya, Allah maksudnya, begitu. Wujud itu hidup, pandanglah wujud diri yang hidup, ya. Wujud itu hidup, ya. Hidup wujud roh, ya. Yang hidup menghidupkan zahir, ya. Roh yang menghidupkan, ya. Sekalian alam, ya. Ya. Wujudnya nyawa, ya. Wujud nyawa, ya. Nur, cahaya hidup, nyatanya sifat, ya. Nyatanya sifat. Udara, angin menghidupkan, ya. Napas hidup, nyata angin yang keluar masuk dari hidung, ya. Nupus napas hidup, ya. Ampas sisa napas kehidupan, ada yang mengatur nur cahaya roh yang dipancarkan cahaya oleh malaikat. Sebenarnya, ya, menjadi hidup berantai. Maka hidup ini berkaitan, saling membutuhkan, begitu, ya. Mim wujud batin, ya. Mim itu, ya, huruf mim itu, ya, wujud batin sebenarnya. Yang bernama-nama, banyak nama dari zahir hingga batin. Tetap ahadkan menjadi satu nama, ya. Tetap ahadkan jadi satu nama. Allah namanya, ya. Dal wujud badan zahir, ya. 4 saudara, ya. Jika diahadkan, ya, Ahmad namanya batin. Ahmad nama batin, begitu, ya. Jika ditunggalkan, begitu, maka dal itu wujud badan zahir 4 saudara.